Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Mentari di segmen Ngesantai bareng Mentari. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan my sister. Where is my sister? This. Oke, jadi kita akan ngesantai bareng Rani. Pembahasannya sama ya. Ngobrol ringannya itu tentang mencintai dan dicintai versi aku dan Rani. Kan kemarin versinya Kak Rida nih. Iya. Tapi kemarin tuh versinya gimana ya? Kak Rida, kalau menurutku, Kak Rida pure membahas tentang dicintai atau mencintai dari sudut pandang laki-laki. Iya betul sih. Saya juga berpikirnya begitu. Iya kan, tidak general. Tidak tapi general. sebenarnya yang dimaksudkan, yang kita maksud memang yang general kah? Enggak juga, ya enggak harus general. Pokoknya ya bagaimana lah. Bukan dari ahlinya begitu, dari perasaan tak lah atau keinginan tak. Ya, berhubung karena tapi laki-laki, maka dia membawa perspektif laki-laki. Ya. Jadi kembali kita bahas mencintai dan dicintai versi kami. Dimulai dari Rani dulu. Ya. Pertanyaannya kan mencintai atau dicintai? Jawabannya dulu. Terus kita bahas Dicintai. lebih detail. Dicintai. Sama ya, sama jadi Kak Rida, dicintai. Jadi Rani dan Kak Rida itu sama, dicintai. Kalau saya itu lebih ke mencintai. Jadi beda. Alasannya jadi dulu ya. Alasannya dulu. Oke, tapi ini dicintainya general ya. General. Maksudnya Tidak harus meskipun pasangan. Iya, tidak harus pasangan betul. kah? Ya bisa ke teman, sahabat. Oke. Ya, kalau saya begitu. Kenapa saya memilih untuk dicintai? Oke. Agak deko. Never mind. Enggak. Iya, oke. Oke. Kalau saya pilih dicintai. Kenapa? Karena merasa kalau diri kita itu dicintai sama seseorang tuh menjadi sebuah penilaian tersendiri dari orang lain, secara tidak langsung merupakan penilaian orang lain terhadap kita. Berarti kita punya something kan, sehingga orang itu mencintai kita. Maksudnya saya kan pasti, tentu setiap orang pernah berada di posisi mencintai seseorang. Kapan dia mencintai seseorang? Karena dia melihat kelebihan atau sesuatu dari orang tersebut. Nah, ketika saya dicintai oleh seseorang, maka secara tidak langsung berarti saya punya kelebihan itu loh. Saya ternyata bisa berhak untuk dicintai begitu. Lebih ke self reward kalau merasa ada cinta kalau kayak ada yang cinta gitu. Dan kamu merasa kayak lebih dan lebih besar begitu perannya dalam hidupmu kalau dicintai daripada mencintai. Iya, lebih besar. Berarti kalau saya dicintai kan merasa berarti itu orang butuh nih sama saya begitu. Itu merasa itu orang saya nih pernah bermanfaat lah dalam hidupnya mungkin, sehingga merasa dicintai kayak gitu. Paling tidak berarti saya hidup tidak sia-sia banget ya. Karena ada yang cintai gitu. Masya Allah. Iya, kalau dari saya enak. Tapi beda-beda orang beda-beda. Iya, persepsi. Mentari juga pasti punya perspektif tersendiri kenapa memilih mencintai. Iya, betul banget. Iya, kenapa? Jadi ada dua sih. Yang pertama, kenapa lebih memilih mencintai? Gue malu kan. Dengan perbedaan. Kenapa? Oke, enggak apa-apa. Jadi, begini ya. Saya tuh kayak lebih ke berimbasnya bagaimana kayak misalnya kita tuh kan kita dihadapkan pada pilihan mencintai atau dicintai. Bukan pada pilihan saling mencintai ceritanya ini toh. Seandainya kan ada pilihan saling mencintai, pasti semua orang mau saling itu. mencintai. Mau itu. Jadi, saya tuh berpikirnya begini, kalau kita mencintai dicintai seseorang tapi kita tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap orang tersebut, misalnya orang entah pasangan, entah teman, sahabat kayak gitu kan. Kalau keluarga kan insya Allah perasaan itu ada. Nah, tapi itu kalau kita dicintai sama seseorang terus kita tidak punya perasaan yang sama, itu tuh saya tuh berpikirnya kayak terluka begitu ya. Tidak mau membuat orang lain terluka. Betul. Kayak sakit, kayak pasti karena kita kalau berada di posisi, tapi kan kita memilih berada di posisi itu. Ya,
posisi yang tersakiti itu. Nah itu. Oh, berarti kita lebih memilih untuk disakiti. Maksudnya sakit ketimbang membuat orang lain sakit begitu. Oke. Apa nih kayak pokoknya begitu anggapanku tuh kalau orang dicintai terus kita tidak mencintainya, apa nih kayak kan tidak berbalas begitu, pasti sakit toh, pasti sakit. Dan kalau saya tuh kayak begitu, tidak mau orang merasa itu ke saya. Oh iya. Kayak nggak enak apa begitu ya. Tapi kalau saya berada di posisi itu, it's okay. Tapi ada egoisku juga, maksudnya kenapa Kak memilih mencintai. Kemarin tuh kayak saya berikan Kak Rido apa lagi namanya, statement. Kalau kita mencintai kan yang terlibat perasaan. Betul. Nah, meskipun kemarin statementnya Kak Rida juga begitu, sekalipun kita dicintai pasti terlibat tidak menutup kemungkinan kita tidak menggunakan perasaan toh. Yeah. Tapi itu dominan mencintai itu dominan lebih menggunakan perasaan pribadi. Iya, betul. Dan kalau saya pribadi pokoknya beda rasanya dicintai. Mungkin tadi itu kalau dicintai kayak katanya self reward begitu atau bagaimana lah. Tapi kalau mencintai itu rasanya lain. Oh, berarti kita tuh lebih ke giving sih, kayak lebih senang seseorang mendapatkan sesuatu dari kita. Gitu. Kayak begitu. Ketimbang orang memperlakukan kita kayak apa. Ya, betul. Gitu. Kayak bagus, lebih bahagia. Toh kita tuh maksudnya pas perasaan yang lain dirasa ketika mencintai, ketika melakukan hal-hal baik untuk orang yang kita cintai. Betul sih. Ada juga kebahagiaan tersendiri, betul. kenyamanan tersendiri yang orang yang tidak mencintai itu enggak rasa. Betul. Kalau itu lebih ke situnya sih. Iya, sepakat sih untuk poin itu. Oh ya, iya. Jadi kayak terbuka juga lagi sudut pandang dia. Kayak betul. Saya sadar karena kalau misalnya kita memberi kita, misalnya memberi sama seseorang, karena ada perasaan, kita kan menggunakan perasaan atau perasaan cinta itu sama orang yang kita cintai. Kita kasih tuh orang, kita do our best untuk itu. Iya, Katiki. Buat bobo ih. Oke, lanjut. Nah, itu tadi saya merasakan itu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita kasih seseorang gini untuk hal kecil saja, misalnya dibantu orang yang kita cintai, itu kayak perasaannya lain toh. Iya. Saya tidak pernah berpikir bilang harus memperlakukan sama dengan kita. Tidak, karena disayang, dicintai. Maksudnya untuk hal-hal baik kenapa tidak, pasti mungkin lakukan yang terbaik untuknya. Terlepas dari katanya statementnya kemarin Kak Rida, yang katanya kalau mencintai itu kita bisa kalau meruntuhkan nalar kita bisa melakukan hal-hal di luar batas. Bukan mencintai seperti itu yang saya maksud pokoknya. Ya, yang mencintai sewajarnya. Mencintai sewajarnya, mungkin melakukan hal-hal baik untuknya. Kayak gitu pasti ada kebahagiaan tersendiri, kenyamanan tersendiri. Saya kalau berbicara self reward mungkin kayak bagaimana justru mungkin itu self reward. Mungkin justru kayak itu yang telah melakukan sesuatu untuk orang yang saya cintai, maka itu adalah self reward. Gitu. Begitulah ya. Betul sih. Ya pandangan terbuka sih. Saya juga tadi dari statementmu kayak terbuka juga pandang ya juga sih, kalau ada cinta berarti otomatis kayak kita bermanfaat gitu untuk orang lain kayak gitu. Bagus juga sih. Beda-beda lah ya. Tapi itu jadi sudah mungkin Iya, ya cukup ya. Jadi itu tadi ngobrol santai, sangat santai. Statement kami bertiga, walaupun pilihannya saya sama Kak Rida sama, tapi tetap kita punya pandangan masing-masing ya. Punya pandangan yang berbeda. Pandangan masing-masing terhadap dicintai dan mencintai. Dan bagusnya kalau kita saling discuss, saling bertukar pikiran. Jadi pandangan terbuka. Karena kalau misalnya kalau pandangan terbuka, kalau saya mencintai dan cintai sewaktu-waktu bisa berubah. Betul, sewaktu-waktu berubah. Sewaktu-waktu bisa berubah. Itu tergantung. Sewaktu-waktu bisa berubah. Iya. Jadi saya tuh kalau diskusi sering tuh Kak kayak setelah diskusi kemudian di suatu misalnya dalam perjalanan hidup tiba-tiba menemukan sesuatu tuh kayak tiba-tiba tertarik lagi tentang diskusi yang kemarin, diskusi tentang ini bagaimana kalau kita memposisikan diri dari sudut pandang yang satunya begitu betul. Bagus. Itu serunya juga berdiskusi ya. Oke,
kapan-kapan kita diskusi lagi, ngobrol santai lagi, bahas topik-topik yang lain lah pokoknya. Atau kapan-kapan kita juga bisa lah ya ngobrol sama yang ahli Iya, lah. ahli di bidangnya. Kita kan mah ya ini pengalaman dan lebih- perasaan ya, cuma sebagai perasaan. manusia. Iya. Kalau ahlinya tuh bagaimana pandangan kira-kira tuh Ya, kita psikolog cari ya. mungkin kali Psikolog, ya. nggak tahu. Pakar cinta. Pakar cinta entahlah ya. Oke, udah. Jadi sudah dulu ngobrol santai bareng aku dan Rani. Ngobrol santai bareng aku dan Rani. Insya Allah kita lanjut segmen ngobrol santainya kapan-kapan lagi. Oke, bye-bye. Jadi kita tutup ngobrol santai hari ini dengan senyuman yang manis. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.